Rizky. Henya sana. Bagus. Teriak. Makin teriak, makin seru. Rizky, kita jumpa di akhirat. Nadia, jangan ragu lagi. Rizky itu monster. Dia sudah membunuh 4 tunangan. Cepat kabur, jangan kembali. Aku ini hidup lagi. Kartu ini ada 500 juta. Ambil uangnya, cepat pergi. Di kehidupan lalu, aku kabur karena kalian dan berakibat tragedi. Hidup lagi. Kita lihat saja. Jangan ragu lagi, cepat pergi. Wena, hari ini aku di gelap, kamu di terang. Kamu dengar nggak? Pengantin Pratama kabur. Tuan Besar, Nadia bilang dia nggak suka kamu. Dia lebih rela mati daripada tunangan sama kamu. Aku bisa menggantikan Nadia untuk tunangan denganmu, untuk memulihkan nama baik keluarga Pratama. Kamu pantas. Seperti yang kalian lihat, tunangan kabur. Ternyata kabur. Keluarga Pratama kali ini benar-benar jadi skandal besar. Siapa bilang aku kabur? Lama tak jumpa. Rizky Pratama. Lama tak jumpa. Rizky Pratama. Bukannya kabur, kenapa kembali? Kalau aku kabur, kamu tunangan sama siapa? Nadia Prameswari. Awas kamu. Siapa lagi itu? Kevin, bukannya dulu ada rumor Nadia Prameswari dari dua kampus Universitas Media. Kevin Pradita, pacaran? Justru Nadia yang ngejar dia. Selalu nempel-nempel sama Kevin. Cewek sumsum itu mana pantas buat tuan besar? Ya, menurutku Nona Ayu dan Tuan Besar baru pantas. Sayangnya, keluarga Ayu takut kamu kasihan Rizky. Tuan Besar, Nadia nggak suka kamu. Aku mohon, lepaskan Nadia. Kak, kata Nadia, dia mau kabur sama kamu. Kabur? Dia pantas. Pria punya kisah, namanya berkarakter. Wanita punya kisah, namanya kotor. Nadia Prameswari, biar aku buka mata kamu. Kevin, nanti putar video ini. Uang ini jadi milikmu. So easy. Kak, aku ingat kamu dan Nadia sepertinya pernah syuting video. Video apa? Bukan, itu... Jangan diputar. Putar! Aku mau lihat calon menantuku sendiri. Apa sebenarnya dia itu? Ayo, sayang. Sebenarnya ada apa ini? Di layar ini, siapa ini? Jangan lihat aku. Aku bahkan gak tahu kakak senior datang. Vina Pramesti, suruh kamu edit video aksi kita berdua untuk diputar di pesta pertunangan, kan? Kok kamu tahu? Edit ulang videonya. 1 miliar di sini. Jadi milikmu. Aku ada satu permintaan lagi. Vina, aku bukan datang merebut pernikahan. Aku datang menikahimu. Kevin, kamu gila? Vina, aku suka kamu. Kamu... Cukup! Ini bukan panggung kalian. Jangan berulah di depan saya. Dan kamu.
Rizky, aku akan melaporkanmu atas penyekapan ilegal. Jangan melewati batasku. Jangan berani kabur lagi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kenapa meladeni anjing liar? Rizky, apa dia membela aku? Sudah, ini aib keluarga. Hari baiknya sudah berlalu. Acara pertunangan ditunda. Silakan pulang. Bukannya kamu kabur dari pernikahan? Kenapa diam-diam mencariku lagi? Mau menikah denganku? Rizky, kalau bukan karena di kehidupan lalu kamu mati demi menyelamatkanku, aku datang untuk membatalkan pertunangan. Kebetulan aku juga tak mau menikahimu. Kenapa nggak bilang ke nenek Rizky? Baginya, siapapun menikahiku sama saja. Asal perempuan, hidup. Bagiku, cuma soal waktu. Maaf Rizky, kalau bersamaku, kamu akan kehilangan segalanya. Siapa sebenarnya yang mau membunuh kita? Kenapa ingatan itu hilang? Nadia, gawat. Waktunya sudah tiba. Ibu tiri kamu, wanita Rina Suryani itu, di kehidupan lalu dia kena jebakanmu. Iya, Hani. Kali ini, kulihat saja. Akan kubunuh kau. Lalu kenapa? Nadia, kamu masih marah sama aku ya? Waktu pesta pertunangan, aku juga demi kebaikanmu. Sejak kapan kamu gak suka Kevin Pradipta? Aku bahkan gak tahu. Nadia, ibu tirimu itu hamil anak laki-laki. Lagian, harta keluargamu nanti jadi milik mereka berdua. Nanti kamu pasti akan diusir oleh mereka. Oh, Apaan? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menghilangkan anak di perut ibu tirimu. Hilangkan saja. kamu mau aku gimana? Aku sudah siapin semuanya. Tan, suruh dia makan ini. Ini apa? Peel a posy. Ini apa? Bumbu rahasia. Cari kesempatan, campurkan ke makanannya. Kamu benar-benar perhatian sekali. Nadia, aku dari kecil di keluarga Prameswari. Bersama kamu tumbuh. Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Vina Pramesti, tunggu saja. Kamu akan mati. Ini apa? Bumbu rahasia. Pak, ini salahku. Seharusnya aku tak bilang ke Nadia kalau tante hamil. Aku tak sangka dia jadi nekat. Ini, ada apa lagi? Ini Vina temukan di kamarmu, di tong sampah. Apa hubungannya denganku? Kamu salah, malah bohong. Hari ini harus kubuat sadar. Benar, aku yang melakukannya. Aku takkan biarkan wanita ini melahirkan anak ini. Jangan harap hidup tenang. Ayah. Ini salahku. Ayah gagal bertanggung jawab. Ayah gagal mendidikmu. Makanya kamu jadi begini. Kejam dan tega. Kalian bilang, ini bumbu rahasia. Nadia. Enak juga. Nis sedikit ya. Aku cuma keluar sekali. Menurut kalian, aku tanpa disadari siapapun beli obat aborsi, lalu buang ke tong sampahku sendiri. Pak, Bu, aku salah. Ini semua salahku. Aku tak seharusnya belikan Nadia obat. Ini semua salahku. Brengsek, kamu yang beli. Maksudmu, aku yang suruh kamu beli obatnya ya? Bukan. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Nadia. Ini semua perbuatanku sendiri. Aduh, kelihatannya kasihan sekali. Aku jahat sekali ya. Sampai kamu jadi begini. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah anak di perut ibu tirimu bikin dia keguguran. Dengar, aku sudah siapin semuanya. Cari kesempatan, suruh dia makan ini. Dasar tak tahu diri. Gak nyangka. Ternyata Nadia seharian ini. Ternyata dia buat rekaman palsu. Vina, serangku. Jangan akting lagi di rumah kami. Kalau keluarga Prameswari tak mau, aku pergi. Tapi aku berharap melindungi paman dan tante. Sehat selalu. Nona Pramesti sungguh berhati mulia. Balas dendam dengan baik. Sini, duduk dulu. Biar saya yang urus.
Dasar tak tahu diuntung. Aku pergi. Nona Pramesti sungguh setia. Sini, biar aku yang bicarakan. Pak Prameswari, keluarga Anda selalu begini, kacau begini, benar-benar kacau balau. Tuan Besar, tolong bela saya ya. Nona Pramesti, dia kasihan sekali kan? Meskipun perbuatan Nona Pramesti benar-benar keji, menyinggung amarah langit, dasar binatang. Halangi. Keluarga Prameswari, adopsi dia itu salah kalian. Baik padanya, membuatnya berambisi. Itu salah kalian. Kalian mau apa? Menghitung utang? Gampang. Uang selama ini yang keluarga Prameswari habiskan untukmu, balikin 10 kali lipat. Tapi memfitnah, merencanakan jahat dulu pasti dihukum mati. Karena ini zaman modern, kita serahkan ke polisi saja. Nona Pramesti juga kasihan. Kita tolong saja, maafkan saja dia. Jangan ke polisi dong. Hidupnya akan hancur. Diam. Boleh juga. Tenang saja, Pak Prameswari. Aku punya kenalan di sana. Aku pasti minta mereka untuk merawat Nona Pramesti. Baiklah, Nona Pramesti. Kamu lihat sendiri kan, keluarga Prameswari itu semua pemakan manusia. Semua kejam sekali. Baiklah, Enti. Bawa Nona Pramesti. Kalau Nona Pramesti tidak nurut, lalu bagaimana? Kalau begitu, kata Nona Prameswari, kalau tidak nurut, patahkan kakinya. Siap. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepaskan! Kalian akan mati sengsara! Pak Prameswari, berdua, meski usia kalian belum 100, tapi sudah 80-an. Oleh seorang gadis bau kencur, sampai pusing. Tuan Rizky, maafkan kami. Sebelumnya, kukira Nadia bodoh karena mutasi gen. Baru tahu sekarang, ternyata bodohnya karena keturunan dari kalian. Siapa yang bodoh? Saya ini tamu. Gak ada minumnya. minum sendiri. Sudahlah, gak usah. Saya pamit dulu. Saya datang lagi lain kali. Jangan pernah datang lagi. Asa brengsek. Tuan, sudah saya suruh mengantar Vina ke polisi. Tadi kamu kasihan sama Vina? Saya tidak, Tuan. Dasar cici. Jalan pulang sendiri. Wah, lihat siapa yang datang. Ini kan Nadia Prameswari. Kami kira kamu sudah ditinggalkan Pratama dan terus nangis di rumah. Sudahlah, jangan dibahas. Duduklah Nadia. Kalian repot juga ya, berburu cowok ganteng-ganteng. Cowok itu cuma mainan. Nadia Prameswari, cowoknya banyak banget. Kayaknya nggak sempet deh. Kamu kayaknya makan makanan kotor ya? Mulutnya kotor banget. Pantas mau operasi mulut. Aku nggak ngomongin operasi mulutmu. Lalu, kok dia tahu? Aduh, aku salah ngomong. Maaf ya. Beneran, bukan aku. Aku cuma ngomong ke kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Nadia, jangan pancing. Kalau akrab, aku juga nggak bisa pancing. Sudahlah, sudahlah. Kita kan saudari. Kamu pergi, tenangkan saja kakak ini. Kencang banget. Enak ya, muda? Nggak usah. Aku kesini hari ini hanya ingin bilang pada kalian, aku, Nadia Prameswari, selalu membalas dendam dan balas budi. Kalau mau main kotor, silakan saja. Jangan salahkan aku kalau aku tak kenal siapa. Selamat bersenang-senang. Nadia ini kayaknya punya sindrom persekusi ya. Seolah-olah ada yang mau menyakitinya. Di kehidupan lalu, siapapun yang menjagai aku di kehidupan ini akan kubalas 2 kali lipat. Halo. Halo Nadia, Nenek suruh kamu bersaing dengan Putri. Kamu tahu,
Aku tahu. Ini perusahaan Jaya Abadi kalian, pewaris. Kamu tenang sekali. Apa kamu tidak tertarik sama sekali? Di kehidupan lalu, grup Jaya Abadi jatuh ke tangan Putri. Rizky Pratama tak tahu berapa banyak uang yang dia keluarkan untuk menyelamatkannya. Tapi tetap tak berhasil. Pewaris ini aku pasti dapatkan. Putri. Di kehidupan lalu, grup Jaya Abadi jatuh ke tangan Putri. Di kehidupan baru, ini aku pasti dapat. Putri Prameswari. Nenek bilang, kita harus bersaing adil. Siapa yang lebih baik, dialah yang mewarisi perusahaan Jaya Abadi. Lalu kenapa? Jadi, aku cuma mau mengingatkanmu. Kita bersaing dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan sendiri, bukan kemampuan pria. Memanfaatkan pria juga kemampuan. Kenapa? Kamu takut gak bisa cari? Makanya aku juga gak boleh cari. Kamu, Nadia Prameswari. Kita lihat saja nanti. Keluarga Prameswari memilih pewaris. Sepertinya lebih memihak Putri Prameswari. Apa rencana Nadia Prameswari? Belum bisa diketahui. Bagaimana dengan Vina Pramesti? Vina Pramesti itu sangat licik. Setelah dia kabur dengan mobil, sudah dicari lama, tapi tak ketemu. Pak Pratama, Nona Prameswari mau bertemu Anda. Tuan, biar saya yang jemput. Itu apa? Gak ada. Cuma mau berterima kasih. Karena hari itu Anda membantuku melawan Vina. Bisa lihat ke mataku sambil bicara. Kenapa? Kamu menetas telur. Melamun ya? Ngomong aja. Tuan, ini laporan keuangan grup Jaya Abadi. Sangat kacau. Kurasa tak lama lagi, mereka akan bangkrut. Perusahaan kita sebelumnya sudah investasi 100 miliar. Pasti sia-sia. Dari rekening pribadi saya, transfer lagi 500 miliar. Tuan, Anda begitu baik pada keluarga Prameswari. Nona Prameswari takkan bersyukur. Di kehidupan lalu, semua pengorbananmu untuk Jaya Abadi sudah cukup. Kamu pasti tahu grup Jaya Abadi sedang mencari pewaris kan? Aku mau buka perusahaan film. Lalu, maksudmu apa? Aku harap masalah grup Jaya Abadi dan keluarga Prameswari, kamu jangan ikut campur lagi. Kamu kesini cuma untuk bilang... Kamu pikir aku suka ikut campur ya? Bukan itu maksudku. Jadi maksudmu apa? Aku takut kamu ikut campur, nanti malah melukaimu. Kamu pikir aku akan bantu wanita yang di acara pertunangan membuatku malu? Kamu gila ya. Jangan membuka luka lama. Aku takut kamu ikut campur, nanti malah kamu yang terluka. Kamu pikir aku akan bantu wanita yang di acara pertunangan membuatku malu? Kamu gila ya. Jangan membuka luka lama. Nona Prameswari, kalau tidak ada lagi silakan keluar. Aku jadi mikir, para ilmuwan yang mempelajari organisme sel tunggal dan evolusinya menjadi multiseluler, mending mereka pelajari kamu saja. Bos, kita mau bantu Nona Prameswari gimana? Kamu begitu ingin membantunya, dia lagi mau buka perusahaan. Kalau gitu, ikut saja ke perusahaannya. Hah? Jangan dong. Kalau gaji... Anda yang bayar atau dia? Keluar dalam 2 detik. Jangan buang-buang udara di sini. Tati masih mau tahu kapan Nona Prameswari untuk membantunya. Kok cepat sekali berubahnya? Tuan, proyek Nona Prameswari kurang investasi 50 miliar. Kamu pikir aku akan bantu wanita yang di acara pertunangan membuatku malu? Film kami ini adalah film sci-fi yang langka. Pasti laku. Film sci-fi itu seru apa? Penonton sekarang suka drama romantis kuno. Harus ada twist, kejutan. Film kami ini butuh investasi 500 miliar. Uang bukan masalah. Aktor utama kami mau Rama Wijaya. Jangan banyak basa-basi. Asal kamu suka, siapa pun boleh. Lihat badan adikku, mantap. Asal kamu kasih dia peran, semua beres. Skripnya begini. Heroinnya ke zaman kuno, jadi pria, dan cinta aktor utamanya. Awalnya, aktor utamanya kira dia perempuan, makanya cinta dia. Lalu baru tahu, ternyata dia pria. Karen Han. Keduanya kembali ke zaman modern, heroinnya jadi perempuan lagi. Gimana? Twist, kan? Kamu yang main, gimana? Kenapa nggak kamu yang main?
Siapkan 50 miliar sekarang. Aku tertarik dengan proyek baru. Antarkan uangnya. Ini 50 miliar. Hah? Rizky Pratama mau investasi di planet pengembara. Apa beraninya dia menolakku? Sudah aku bilang, aku tak butuh bantuan dia. Cari cara sendiri. Hah? Maksud Tuan Besar, dia tertarik dengan proyek Anda. Dia minta pengembalian 200%. Baiklah, tolong sampaikan terima kasih pada kali aku traktir dia makan. Kita tukeran kontak. Kalian tukeran kontak, dia yang nambahin. Us. Kamu dipecat sekarang. Kamu harus melamar di perusahaan Nadia. Di sana, lapor terus keadaannya. Baik. Ini uang muka. Setelah berhasil, akan ada imbalan besar. Wah, cewek ini bagus juga. Biar kami main-main. Terserah kalian. Aku cuma mau kalian rekam video. Biar semua orang tahu, Nadia Pramet hanyalah wanita murahan. Kalian. Cewek. Kamu masih kenal kami ya? Siapapun yang menyuruh kalian, dia bayar berapapun. Aku bayar 2 kali lipat. Juga, jangan cari masalah. Kalau cari masalah, kenapa? Serang. Jangan sentuh. Lepaskan. Jangan sentuh. Diam. Setelah kami selesai, baru kami lepasin kamu. Tolong. Tolong. Beraninya kalian. Jangan ikut campur. Urusan ini aku urus. Sudah diambil? Good. Enggak apa-apa. Mau aku antar ke rumah sakit? Kamu seorang wanita, kena hal begini, kok kamu nggak takut sama sekali? Aku sudah mati sekali. Cuma ini, apa yang harus ditakuti? Sudah mati sekali? Aku pernah alami yang lebih mengerikan. Setelah terlahir kembali, aku masih harus malu begini. Siapapun dia, akan kubuat dia membayar harganya. Kamu yakin nggak mau lapor polisi? 2 preman itu, kalaupun masuk, gak akan lama. Harus kulepaskan mereka, jadi aku bisa menemukan dalangnya. Kamu memang berbeda dari gadis lain. Kenapa aku harus sama seperti gadis lain? Perkenalkan, Aditya Santoso. Nadia Prameshwari. Tuan Besar sibuk sekali ya, makanya lupa janji kita semalam. Tidak sopan, gak lihat aku lagi ngobrol sama Tuan Besar. Lalu kamu siapa? Aku tunangan Rizky Pratama. Nadia, sepertinya kamu nggak tahu. Perjodohan kalian sudah batal. Maaf, cuma upacara pertunangannya yang batal. Perjodohannya nggak batal. Kamu, pantas. Kalau enggak, ya kamu aja. Tuan Besar, lihat dia. Bicara macam-macam. Keluar. Tuan Besar suruh kamu keluar, dengar nggak? Cepat. Kamu, keluar. Kamu, keluar. Aku nggak salah dengar. Kamu suruh aku keluar? Tuan Besar, kamu bercanda ya? Andy. Bos, lain kali jangan biarkan orang tak penting masuk ke kantorku. Orang tak penting? Silakan. Khan Besar memang beruntung. Meskipun dikabarkan bikin istri mati, tapi masih banyak wanita yang datang. Kita sama saja. Prameswari juga kan? Banyak pria yang mengelilingimu. Apa maksudmu? Nggak ada maksud. Aku kesini mau tanya kamu. Kenapa kamu nggak datang semalam? Kamu tahu nggak aku? Lepaskan, jangan sentuh. Aku menunggumu lama. Aku kesini mau bilang, kontrak emasmu aku terima. Tenang, aku pasti tak akan biarkan kontrak emasmu rugi. Aku duluan. Saya duluan.
Dasar brengsek. Emosinya gila banget. Tuan Besar, Bayu bilang kemarin Nona Prameswari... Diam. Aku tak mau dengar kabar tentangnya. Berhenti. Malam dia kenapa? Semalam, Nona Prameswari di dekat restoran janjian makan Anda ketemu 2 preman dan dia juga terluka. Preman dari mana? Dia terluka? Tapi untungnya ada pria yang menolongnya. Pria mana yang menolongnya? Kenapa baru bilang sekarang? Saya juga baru tahu. Cepat selidiki. Baik. Semalam ada masalah. Kamu gila banget sih. Dasar brengsek. Di kehidupan lain, selamat tinggal. Di kehidupan lalu, aku kabur karena kalian. Di kehidupan ini, kita lihat saja. Malapetaka keluarga, acara pertunangan akan ditunda. Dinda, datang makan bersamaku. Aku senang sekali. Neme Rizky, bisa makan bersamamu, aku juga senang. Sudah kenyang. Duduk. Mau kemana? Ada kerjaan. Kamu kan jomblo. Kerjaan terpentingmu adalah berhenti jomblo. Nadia, kamu makan dulu. Nenek lihat dulu, supnya sudah jadi belum? Sup ini sudah dimasak dari pagi. Kok lama banget ya? Dasar brengsek. Dasar brengsek. Salah kirim. Kamu maki aku? Enggak. Berani buat, gak berani ngaku. Aku nggak sengaja. Oke, kalau aku yang kirim, memangnya mau apa? Di restoran malam itu, pria yang mesra sama kamu. Pria itu, dia yang menyelamatkanmu. Rizky Pratama. Jaga mulutmu. Apa maksudmu mesra? Dia yang selamatkan aku. Kenapa nggak bilang ke aku? Memangnya kenapa harus ku bilang? Aku sudah bilang banyak. Apa kamu pernah dengar? Lagian, bukannya kamu ada kerjaan? Kenapa belum pergi? Kenapa belum pergi? Ini rumahku. Ini rumahku. Siapa 2 preman itu? Kenapa? Kamu mau membela aku? Yang menyinggungku takkan berakhir baik. Sejak kapan aku jadi milikmu? Setidaknya sekarang kamu masih tunanganku. Menyinggung berarti meremehkanku. Kurasa kamu lebih baik dengarkan dulu nenek. Selesaikan masalahmu sendiri dulu. Masalah apa? Masalah jomblo. Bintang malam ini indah sekali. Kamu suka bintang? Katanya malam ini ada hujan meteor, seabad sekali. Pertama kali lihat hujan meteor, kakekku yang membawaku. Kakekku sudah meninggal, sudah tiada. Kalau gitu, aku kakek saja. Kamu gila ya? Nadia, ini aku akan membuatmu hancur. Tuan Besar, semua video ini telah diedit lalu diunggah. Sumber videonya kami sedang selidiki. Cari pelakunya. Kalau mau mati, aja dia. Oh ya, Tuan Besar, sudah hubungi semua platform. Video sudah dihapus. Bagaimana wanita itu sekarang? Siapa? Nona Prameswari. Wah, tapi dia keluar tadi pagi. Sepertinya ketemu teman. Seolah tak apa-apa. Dia tenang sekali. Video-video itu, apa itu kamu dan Vina yang buat? Nadia, walaupun aku salah dulu, tapi akhirnya kita kan rekan kan? Kamu ngomong gitu, benci banget. Nadia, kamu gampang berubah. Dulu, di depanku, kamu ngejarin aku. Sekarang malah bilang jijik. Oh, kamu juga tahu. Aku cuma mainin kamu, gak boleh. Kamu bilang mainin aku? Kenapa?
Kamu beneran percaya? Dasar jalang. Dasar jalang. Tunggu, Kak. Kenapa menghajar wanita itu tak pantas? Sialan. Halo? Halo, Nona Prameswari. Videonya sudah kami hapus. Saya minta maaf atas nama Hiburan Bintang. Sampai sekarang saya sudah terima 8 telepon minta maaf. Mereka bahkan minta saya memohon agar Anda tidak jelaskan. Harus ada yang membayarnya. Kalau tak ketemu pembuat videonya, maka cari penyebarnya. Mereka suka gosip, tapi tak lihat siapa yang digosipkan. Aku bisa urus ini sendiri. Kalau sampai kamu punya cara, rumput di kuburannya sudah setinggi 3 kaki. Sekarang mereka sudah menyinggungku, Rizky Pratama. Ini urusanku, bukan urusanmu. Ini uang muka. Setelah berhasil, ada imbalan besar. Dia tunangan Rizky Pratama. Aku masih mau hidup. Rizky Pratama tak suka dia. Kalau tidak, kau masih bisa di sini. Tuh, dia kali ini, kalau kau berhasil, uang di kartu ini jadi milikmu. Tuan besar bisa langsung menemukanmu. Pikirkan baik-baik. Nadia, kenapa kau begitu? Kali ini, kirim kau ke abadi. Ku buat kau lenyap selamanya. Waduh, kaget. Kamu, muntikku. Kudengar, kamu baru investasi film sci-fi? Investasi itu butuh bakat, seperti orang-orang yang memang terlahir untuk rugi. Kakak, kenapa harus merendahkan diri? Coba saja sentuh dia. Oh, Tuan Rizky, lama tak jumpa. Jauhi aku. Dasar mulut busuk. Tuan Rizky. Walau kau kaya raya dan sudah hapus video mesumnya, tapi tak bisa menutupi nama buruk adikku ini. Kau menamparku. Reputasi busuk. Kamu mukul aku. Tamparan ini untuk Jaya Abadi. Nadia, beraninya kamu. Tamparan ini karena kamu menghinaku. Ku bunuh kau. Lepaskan aku. Demikian, Nenek Prameswari. Aku bisa tersenyum dan bicara baik. Tapi aku juga bisa menunjukkan padamu apa itu aturan. Nadia, kau, awas kau. Kamu ke sini. Si supir ini ngebut banget. Kali ini, kamu akan lenyap selamanya. Jangan sentuh aku. Siapa yang memberimu nyali? Urusan ini. Tuan, proyek film Nona Prameswari, sumber bisnisnya sudah beres. Pasti, Nona Prameswari pasti senang. Kebetulan sekali, kamu yang selamatkan aku. Gak nyangka, kita bisa bekerja sama. Orang dengan frekuensi berbeda, bicara seberapapun tetap sulit. Orang dengan medan yang sama akan bertemu dengan sendirinya. Kalimat ini sepertinya pernah ku dengar. Kamu dari Akademi Sastra Nusantara? Aku angkatan ke-20. Aku angkatan ke-24.
Gak nyangka kamu kakak seniorku. Andy, pan pengawal untuk Nadia. Ikuti seharian. Diberi uang, disediakan sumber, dan dikawal. Jangan-jangan si dingin ini jatuh cinta. Rikyu, kenalin koneksi, juga siapkan pengawal. Jangan-jangan si pria dingin ini sudah tergila-gila. Meskipun saya berurusan dengan Pratama Corp, tapi saya pribadi, tertarik dengan proyek Planet Pengembara. Sangat tertarik. Percayalah, pasti prestasi besar. Yakin sekali ya? Saya sangat yakin. Semoga lancar. Semoga lancar. Siapa yang kamu kenalkan ke Nadia? Oh, Tren Miwa, Pak Santoso. Lihat, kali ini saya kenalkan Nona Prameswari dengan klien besar. Nanti bos akan beri saya hadiah, kan? Hadiah? Harusnya kamu dihadiahi. Perusahaan di benua hitam butuh wakil direksi. Besok langsung lapor diri. Makasih, bos. Bos. Proyek ini pasti prestasi besar. Saya juga setuju. Rizky Pratama. Kamu daftar kerja di perusahaan Nadia. Setiap saat, lapor keadaannya. Aku juga setuju. Rizky Pratama. Kudengar kalian bahas proyek. Terima kasih juga, Tuan Rizky, atas perantaranya. Sebagai investor, boleh aku dengar, kan? Tidak. Pak Santoso, kita lanjutkan. Soal proyek ini, apa ada saran lain? Saranku, ajak bintang Hollywood bergabung. Film China pakai aktor asing. Apa di China sudah tak ada orang? Soal distribusi, aku juga fokus ke pasar internasional. Box office China tahun lalu 1/3 dari total dunia. Menyerahkan pasar China itu bunuh diri. Kalau mau minta saran, cari yang profesional. Jangan asal tanya, nanti bikin malu. Pak Santoso, kan kamu yang kenalkan. Kak, aku nggak bilang kamu nggak profesional. Kakak? Rizky Pratama, sudah cukup. Aku lagi kerja. Memang benar Bapak Pratama. Selalu begitu sombong, yang suka menyuruh. Aku bicara dengan tunanganku, tolong pergi. Sekarang, proyek ini dibatalkan. Dia datang bicara kerjasama. Kamu malah selalu cari masalah. Bicara kerjasama? Aku bantu kamu mencegah kerugian, gak lihat? Segah kerugian? Ini urusanku. Aku bisa belajar sendiri. Kalau sudah kau pahami, mungkin kau... Orang sepertimu berbisnis, keluar saja langsung hancur. Neraka? Aku ini orang yang terlahir kembali. Takut apa neraka? Urusanku. Jangan ikut campur. Ingat ini. Kamu sekarang tunangan saya. Itu hanya tunangan sekaligus saja. Aku dan Nenek Rizky punya perjanjian. Setelah aku temukan tunanganmu yang sebenarnya, pertunangan kita bisa batal. Perjanjianmu dengan Nadia, ada apa? Kenapa, Rizky Pratama? Sejak kapan kamu peduli sama cewek? Ternyata kamu suka dia. Aku suka dia? Bercanda. Aku suka dia? Takutnya dia nggak suka kamu. Nggak suka aku. Ya segalanya. Kenapa dia nggak suka aku? Tiap kali seperti petasan. Mana ada cewek yang mau? Kamu harus mengalah. Kalau dia tiap hari nekat, apa aku harus tiap hari mengalah? Memikat, cewek itu ada triknya. Dengar ya. Nenek ajari sekali saja. Kamu sekarang tunanganku. Itu cuma tunangan sesuai nama. Ternyata kamu suka dia. Aku suka dia. Memikat, wanita itu ada triknya. Dengarkan baik-baik. Beraninya kamu datang. Kamu lupa kejadian terakhir. Aku kesini untuk bilang, awasi Vina Pramesti. Kenapa aku harus percaya kamu? Vina Pramesti memanfaatkanku. Habis dipakai, langsung ditinggalkan. Dia datang bicara soal Vina Pramesti. Juga untuk ngobrol lama.
Memikat wanita itu ada triknya. Langkah pertama memikat wanita adalah menghargainya dan percaya padanya. Aku tunggu di depan. Gak usah, dengan orang seperti dia, gak ada yang perlu dibahas. Cepatnya. Kalau jadi pria, harus proaktif. Kalau jadi cowok, harusnya lebih proaktif. Hari ini aku antar pulang. Hah? Rizky Pratama kenapa ya? Kok kayak orang lain ya? Andy, tuan besar kalian. Ya, maksudku apa dia nggak ada kerjaan? Perasaan bos, mana saya tahu. Anda tunangan tuan besar. Anda tanya saja langsung. Panggil dia kemari. Saya... Kenapa? Kamu yang bilang aku tunangan bosmu. Jadi, aku bos-bosmu. Aku suruh kamu panggil dia kemari. Ada masalah? Tai. Nona panggil. Dia nggak punya kaki, suruh dia datang sendiri. Aku tunangan bosmu, jadi aku bos-bosmu. Panggil dia kemari. Ada masalah? Baik. Tuan, Nona Prameswari panggil. Dia nggak punya kaki, suruh dia datang sendiri. Aku belum nikah saja, sudah memihak orang luar. Ada apa kamu? Kenapa panggil dia? Kamu mau kesini atau enggak? Soal apapun, kita bahas nanti. Tante suka baca novel, tapi mata kurang sehat. Bisa dengar buku saja, sudah saya pasang. Buka saja langsung bisa pakai. Rizky, Nadia kami bisa menikahimu. Aku jadi lega. Mengambil hati orang tua. Strategi licik. Rizky Pratama ini apa sih maunya? Pusing mikirinnya. Sebenarnya dia mau apa di rumahku? Gak bisa, aku harus cari dia. Duluan. Waktu itu di kantormu, aku yang kurang mikir. Aku minta maaf. Dia minta maaf padaku. Rizky, cepat pergi. Di kehidupan lalu, aku yang menyusahkanmu. Di kehidupan ini, aku tak boleh menyusahkanmu lagi. Jangan minta maaf padaku. Apa aku membuatmu sedih lagi? Lagi pula, kita nanti juga akan putus Ini janjiku dengan nenek Rizky. Saja, aku pasti akan membantumu mencari yang kamu suka. Aku pasti bantu kamu cari yang kamu suka. Halo, saya wawancara untuk peran utama. Tinggi saya 173 cm, berat 50 kg. Saya pernah kerjasama dengan sutradara Budi dan sutradara Agus. Bu, apakah sudah oke? Ada pertanyaan lagi? Kamu sepertinya sehat. Seharusnya tidak ada penyakit bawaan. Hah? Kamu bilang kamu ceria. Pacar yang pedas bisa diterima? Hah? Kamu bilang suka anak nanti mau punya berapa? Hah? Kamu gila ya? Tuan, penawar Nona Prameswari tidak menemukan apa-apa. Awasi lebih. Oh ya, kata Bayu, hari ini Nona Prameswari wawancara aktris, tapi sepertinya cari jodoh untuk Tuan. Cari jodoh? Aku dan nenek Rizky sudah janji. Begitu aku temukan tunanganmu yang sebenarnya, pernikahan kita bisa berakhir. Setelah aku temukan tunangan sejati untukmu, pernikahan kita bisa berakhir. Kalau Rizky tahu aku mencarikan dia tunangan, dia nggak akan marah. Aku juga nggak tahu dia suka. Badannya melengkung, pintar dan sopan. Kehidupan lalu, kini kau hidup lagi. Masih tidak tahu menghargainya. Nadia. Tuan Besar, di sini aman. Dia bicara sendiri di pinggir jalan.
Salam! Seorang wanita saja tak bisa. Masih berani minta bayaran. Katamu gampang. Ya sudah, kamu saja. Pergi. Payah. Dasar tak berguna. Sudah, Kudu. Kamu pasti akan mencariku. Kok aku di sini? Dasar bodoh. Jual ke benua hitam. Pasti malah bantu hitung uangnya, kan? Pasti Vina Pramesti. Masuk. Tuan, Dr. Zaki sudah diantar. Oh ya, ada satu hal lagi yang mau saya lapor. Tuan, sepertinya sama dengan yang dulu mengusik Nona Pramesti. Bagaimana langkah selanjutnya? Kenapa misterius? Ngomongin apa? Jangan-jangan mau bantu aku lawan Vina. Kalau begitu, kenapa nggak bilang ke aku? Tadi kalian ngomongin apa? Kudengar kamu cariin aku jodoh. Hah? Enggak kok. Takut apa? Jangan menghindar. Aku... mana ada? Halo? Sekarang pria ini, sekarang pria itu. Tuan, sudah dikunci semua rekening bank Vina Pramesti dan asetnya. Jika ada perubahan, langsung bisa ditemukan posisinya. Hilangkan dia. Setelah ketemu, langsung kirim ke negeri jauh. Kalau nggak ketemu, kamu yang pergi. Pasti ketemu. Bukannya ada satu orang lagi? Kok belum datang? Itu kan datang. Ngapain buru-buru? Shock. Ayo. Aku mau Rizky Pratama. Aku mau perusahaan Jaya Abadi. Aku mau Nadia Prameswari mati. Kamu gila. Kalau Nadia tak mati, kalian tak akan dapat apa yang kalian mau. Siapa yang bertindak? Kamu? Membuat seseorang mati. Ada banyak cara. Kak, sore nanti ke kantorku ya. Aku lagi nggak sempat. Kok aku baru sadar, kamu populer banget ya? Hari ini ada kakak, besok ada kakak senior. Tuan besar, kamu nggak ada kerjaan. Kok aku baru sadar, ternyata kamu gosip banget. Itu cuma karena kamu. Tunggu. Kalau kamu mati karena aku, apa kamu masih akan seperti ini padaku? Aku seperti apa? Mati demi kamu. Kalau begitu, aku hanya sebagai seorang pria yang melindungi seorang wanita. Maksudku, wanita manapun. Tentu saja. Kamu, kalau aku berbuat kebaikan, atau semua kebaikanku padamu, anggap saja itu kebaikan umum. Apa tidak boleh? Kamu tahu, kalau hidup seseorang dari awal gelap gulita, tapi tiba-tiba ada seberkas cahaya yang menerangi kegelapan, maka cahaya itu telah bersalah. Kamu bersalah? Rizky Pratama, hidupku yang gelap gulita. Kamu itulah cahayanya. Aku tak mau kamu lagi karena aku kehilangan segalanya. Kamu tahu nggak? Akhirnya kamu sengsara karena aku. Jadi aku mohon, jauhi aku. Kalau begitu, kalau cahaya ini tak akan pernah pergi.
Wah. Menurutku, pernikahan ini harus segera diatur. Menurut kalian? Nenek, kami berdua bukan seperti yang nenek pikirkan. Aduh, Nadia. Nah, kalau ada maunya, bilang saja. Keluarga kalian mau apa? Bilang saja. Nenek, kami berdua tidak mungkin bersama. Kami cuma... Aduh. Kita baru saja begitu. Kenapa kamu masih tak mau menikahiku? Seperti apa? Cuma ciuman kan? Di kehidupan lalu, kita lebih dari ciuman. Cuma ciuman kan? Cuma ciuman. Kamu pernah dicium banyak orang kan? Bilang, kamu cium siapa saja. Akan kusutup mulut mereka. Aku takkan biarkan kau mati. Rizky Pratama, kita sudah dewasa. Harus pikirkan untung rugi. Aku juga sudah bilang padamu. Kau akan kalah parah karena aku. Siapa bilang aku akan kalah parah? Aku lebih rela kalah daripada kehilanganmu. Aku sudah pernah alami semua ini. Tapi itu di mimpiku. Di mimpiku, kamu... Maksudmu, kamu sering mimpi aku? Di kehidupan ini, banyak hal sudah kuubah. Rizky Pratama, apa dia takkan mati lagi? Kalau kamu belum siap, aku bisa beri kau waktu. Tunggu aku selesaikan proyek planet Tunembara. Akan kuberi kau jawabannya. Kalau aku dapat kembali jaya abadi, berarti aku ubah takdir. Rizky, tunggu aku. Klien yang bertemu hari ini, atur dengan baik. Jangan ada kesalahan. Baru saja Bayu telepon Aditya Santoso ke kantor Nona Prameswari. Aditya Santoso. Ini mau apa? Kenapa belum dikirim ke benua hitam? Tuan, dia kuat. Nggak bisa. Oh ya, Tuan. Lalu kliennya gimana? Atur sendiri. Kamu ngapain di sini? Nggak perlu lapor ke Bapak Pratama, kan? Apa tujuanmu di samping Nadia? Dia bodoh, nggak tahu. Jangan coba tipu aku. Menurut Bapak Pratama? Dia tunanganku. Kamu mencampuri urusanku. Mau melawanku? Tunangan? Berarti belum menikah, kan? Seorang sehebat Nona Prameswari pasti menarik banyak orang. Asal cara merayu yang benar, semua orang bisa direbut. Asal tekadnya kuat. Tak ada yang tak bisa direbut. Wangka melihat Bapak Pratama kalah. Kamu lihat dari mata mana aku kalah? Mata ini dan mata ini. Ngapain ke kantorku? Aku... Tadi kamu bilang Pak Santoso merebut orang. Siapa yang direbut? Harusnya kamu tanya, merebut orang siapa? Pak Pratama, Bu Prameswari. Kenapa setiap kali Aditya ke kantorku, kamu selalu tahu? Jangan-jangan kamu masa mata-mata ya? Bayu, menurutmu soal ini perlu kita selidiki? Baik. Bayu itu orangku. Kerja saja, Bayu. Ternyata kamu sudah tahu. Kalau aku nggak tahu, bukankah sia-sia niat baikmu? Kukira kamu akan marah. Kamu memberiku asisten sehebat ini, aku malah berterima kasih. Aku nggak seperti orang lain yang picik. Mau aku hajar ya? Awas, aku laporin kekerasan. Semua sudah siap. Selanjutnya, tinggal tunggu Nadia terjerat. Aku mau Rizky Pratama. Aku mau perusahaan Jaya Abadi. Aku mau Nadia Prameswari mati. Kamu gila. Kalau Nadia tak mati, kalian tak akan bisa dapat apa yang kalian mau. Semua sudah siap. Selanjutnya, tinggal tunggu Nadia Prameswari terpancing.
Jelas ada urusan. Cepat katakan. Nadia, proyek planet pengembaramu itu lumayan juga. Kamu punya bakat ya? Tak terpelajar bisa belajar, jelek bisa operasi. Tapi kalau hati sudah busuk, benar tak tertolong. Nadia Prameswari, aku akui dulu aku memang tak suka kamu. Ini aku datang untuk memberitahu kabar tentang Vina Pramesti. Vina Pramesti. Tapi aku kesini untuk kasih tahu kabar Vina Pramesti. Vina Pramesti, kamu pura-pura sengaja ungkapkan keberadaanku untuk dapat kepercayaannya. Cari kesempatan. Taruh obat ini ke dalam minumannya. Apa yang akan terjadi setelah dia minum? Tenang. Obat ini hanya membuatnya lelah. Tapi dari sifatnya, aku rasa dia pasti tidak sabar untuk menemuiku. Kalau dia nggak datang? Iya, pasti datang sendiri. Kalau bukan dia yang mengemudi? Maka aku butuh kamu. Aku yakin dengan kemampuanmu, membuat mobilnya kecelakaan bagimu bukan hal yang sulit, kan? Bu, mobilnya ada masalah. Kita yang dikerjakan semuanya. Lalu kamu? Aku? Kalau Nadia Prameswari beruntung dan lolos dari semua ini, berarti takdirnya akan mati di tanganku. Obat ini campurkan ke airnya. Tapi aku kesini untuk kasih tahu keberadaan Vina Pramesti. Vina Pramesti. Nona Prameswari hari ini setelah bertemu Putri Prameswari langsung meninggalkan kantor. Sampai sekarang aku juga tak bisa hubungi Bayu. Menurut Bapak, apa mereka pergi mencari Vina Pramesti? Apa? Benar nomor 2 di matematika dan huruf. Nona, kita tidak ikut rencana Vina. Apa, rencana kita akan gagal? Orang ini otak kosong tak apa. Asalkan jangan sampai basah. Vina mau memanfaatkan orang lain. Apa aku kelihatan bodoh? Mereka ikuti Nadia. Kita tunggu saja pertunjukannya. Sudah beres. Orangnya sudah di jalan. Nadia, kali ini kukubur kau di lubang kubur sendiri. Kenapa ibu tidak angkat telepon, Tuan Besar? Aku tak bisa biarkan dia berisiko lagi untukku. Ibu tahu kan mereka bersekongkol. Kenapa ibu masih mau berisiko sendiri? Ibu tidak takut. Takut? Apa yang perlu aku takut? Vina Pramesti punya rekan payah. Yang harus takut itu dia. Kalau Vina Pramesti mengeroyok, bukankah kita seperti domba masuk sarang harimau? Dia jadikan dirinya umpan, sengaja menyerahkan diri. Dia begitu berusaha keras. Kalau aku tak ikut berakting dengannya, bukankah itu sia-sia? Bayu, tunggu kabarku di sini. Ya, jangan tahu Rizky Pratama. Sudah siap? Sudah siap. Di dalam selain Vina, ada 2 orang lagi. Orangku bisa mengatasinya. Tapi, pikirkan baik-baik. Benarkah tidak perlu beritahu Rizky Pratama? Kak, tak masuk sarang harimau, takkan dapat anak harimau. Nadia, cepat! Tolong aku! Cepat, lepaskan aku! Dia sebentar lagi datang! Kita kabur! Vina Pramesti. Aktrisimu ini gak jadi aktris. Sayang banget. Gak usah tolong aku! Cepat lari! Dia sebentar lagi datang! Jangan akting lagi. Nadia Prameswari! Keluar! Tadinya, aku mau membiarkanmu mati utuh. Vina Pramesti. Cuma 1 tamparan, kamu sudah tak tahan. Nadia, kali ini kukaukan kau mati tanpa kuburan. Harusnya dia yang takut. Jangan acting. Nadia!
Kalian, kau sengaja mendekatiku. Kalau tak dekatmu, gimana aku bisa hancurkan Pratama Corp dan Jaya Abadi? Memangnya kamu pikir aku mau menikahi Rizky Pratama yang bikin istri mati itu? Untuk apa? Itu semua demi membantu Aditya hancurkan keluarga Pratama. Dasar brengsek kedua. Kapan Rizky Pratama datang? Sedang di jalan. Aku sangka masih karenaku. Rizky, aku takkan biarkan kau mati. Mobil Nona Nadia di sana. Bayu bilang apa? Dia belum balas. Rizky sudah datang. Kalau berantem, kita bantu siapa? Dasar bodoh. Kalau Rizky sampai kenapa-kenapa, jangan pernah kembali lagi, sialan. Jujur, malah sayang kamu mati. Membunuh itu melanggar hukum. Kamu takkan bisa lolos. Tenang saja. Aku tak akan bodoh untuk turun tangan. Itu dia. Siapa suruh kamu ke sini? Cepat pergi, ada perangkap. Aku akan pulang. Gak usah selamatkan aku akan celakai kamu. Kamu tunanganku. Kalau nggak kamu, siapa lagi? Rizky Pratama. Siapa sangka kalau tuan besar sepertimu akan mati di perbukitan sepi ini? Aditya Santoso. Kamu makan bawang putih berapa banyak hingga mulutmu seberas ini? Kamu tahu siapa aku? Kalau bukan karena ibumu dulu yang merebut, ayahku tak akan meninggalkan kami. Dia tak akan mati, dan ibuku tak akan mati karena depresi. Hutang ibumu harus kamu bayar. Harus kamu bayar. Hutang ibumu, kamu yang bayar. Oh, begitu. Kalau hutang ibu ditanggung anak, berarti kamu juga harus bayar hutang ayahmu. Dasar payah, cepat serang. Tunggu. Kakak, dengarkan aku. Hanya demi si jalang ini, dengan bayaran segini, apa sepadan membunuh? Berapapun dia bayar, aku bayar 2 kali lipat. Syaratnya, kalau kalian habisi dia. Kalau mereka lolos hari ini, kalian semua mati. Nggak akan. Asal kalian pergi dari sini, aku jamin, aku bayar 2 kali lipat. Banyak sekali uangnya, bagus ya? Kenapa? Cepat serang. Aku kasih kalian 10 kali lipat. Aku kasih 50 kali lipat. 100 kali lipat. Bayar langsung, scan QR. Andy, siapa yang mau ikut kami? Datang ke sini, scan QR, dapat uang. Tuan besar. Jangan selamatkan aku akan menyakitimu. Anda, Tuan Rizky, mati di tempat sepi ini. Dasar kamu ini. Hampir mati. Tahu nggak? Nggak nyangka, Aditya ternyata licik banget. Kita bicara di rumah. Nadia, jalan, mati sana. Vina, waktu membesarkanmu, aku anggap kau saudari. Tapi kau terus-terusan mencelakai aku, bahkan mau membunuhku. Kenapa hidupmu begitu baik? Kenapa? Semua salahmu. Kau hancurkan hidupku. Semua salahmu, kau hancurkan hidupku. Berani bicara soal hidup. Kau bukan manusia, dasar binatang. Rizky, bangun! Rizky, jangan mati! Aku bisa berubah. Tapi tak bisa mengubah akhirmu.
Kalau waktu bisa berulang, apa artinya kalau aku mati, aku bisa lahir? Rizky. Masih menunggu jawabanku. Meskipun terjebak di sini, dalam perulangan waktu yang tak berujung, aku rela. Rizky! Kalau waktu bisa berputar, apa artinya kalau aku mati, aku bisa lahir kembali? Meskipun terjebak dalam perulangan waktu yang tak berujung, demi kamu, aku rela. Acara pertunangan akan diundur. Silakan pulang. Tunggu, aku tak mau batal pertunangan. Suruh mereka jaga Nona Pramesti. Tunggu, aku akan bawa dia ke polisi sendiri. Perlu aku antar ke rumah sakit? Aditya, tar bajingan. Cahaya ini tak pernah meninggalkan kegelapan. Rizky, aku mati pun takkan menikahimu. Siapa bilang aku kabur? Rizky, di waktu tanpa kamu, aku juga akan mencintaimu selamanya. Sampai akhir waktu. Kalau pisang mengubah akhirmu, maka kematianku apa yang menakutkan?